Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Hari kita masuk pertemuan kedua materi pertama mata kuliah perekonomian Indonesia. Seperti program perkuliahan yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, minggu ini atau hari ini kita membahas masalah sejarah perekonomian Indonesia. Jadi kita lihat yang pertama itu perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama kita bahas dari masa sebelum penjajahan atau masa sebelum tahun 1600 Masehi. Di mana dinamika perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari zaman prasejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia. Ya, yang awal masuknya kolonialisme di Indonesia itu masuknya Portugis ke Indonesia pada saat itu di Maluku pada abad ke-16. Ya, karena kita tahu perekonomian, budaya, agama semua terpengaruh dari masuknya asing ke Indonesia. Jadi dinamika perekonomian sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di Nusantara. Ya, seperti kita ketahui di beberapa wilayah negara Indonesia, terutama di daerah-daerah Jawa itu banyak sistem-sistem kerajaan, yang mana sistem kerajaan juga memberlakukan sistem perekonomian yang berbeda-beda. Ya, jadi jangan kita juga pada masa itu tidaklah semua wilayah Indonesia menerapkan sesuatu hal yang sama, tapi terjadi perbedaan-perbedaan yang mana semuanya masih dalam tahap kewajaran. Ya, seperti pada masa lalu masih kita kenal dengan tukar menukar yang nilainya seimpas, ya kan? Jadi kalau dulu kita ingin membeli beras tidak hanya dengan uang, bisa dengan tukar dengan barang, perhiasan atau apa yang nilainya serupa atau sama. Ya, kalaupun nanti nilainya berbeda, maka akan ada pengembaliannya. Seperti itu dengan barang juga, tapi dengan nilainya yang lebih rendah sesuai dengan jumlah pengembalian yang ada. Jadi kerajaan yang ada di Indonesia seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram Kuna, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Sunda serta Bali. Itulah yang ada yang terdata di sejarah tentang kerajaan-kerajaan yang berdiri di Indonesia, ya kan? Ada kerajaan di Kota Medan ini, ada Sultan Maimun, tapi memang kalau kita melihat rentetan sejarahnya itu sudah lama ditinggalkan atau pada masa terakhirnya itu tidak diterima oleh masyarakat. Tebas di Kerajaan Kutai terletak pada jalur perdagangan dan pelayaran antar barat dan timur. Jadi di jalur Kutai ini jalurnya jalur perdagangan. Ya, bagaimana aktivitas perdagangan menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat pada saat itu. Ya kan? Jadi pada saat itu masyarakat hanya mencari kebutuhan sehari-hari dengan perdagangan. Saat itu juga masyarakat Kutai sudah cukup maju dengan melakukan perdagangan internasional. Jadi jangan kita heran pada saat sekarang ini banyak produk-produk Kutai yang sampai ke Eropa maupun Amerika. Misalnya ada di Kerajaan Tarumanegara yang berada di daerah agraris, sehingga kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara dari pertanian dan peternakan. Jadi lain dengan yang tadi, yang di Tarumanegara ini lebih kepada pertanian dan peternakan. Ya,
seperti yang kita kenal juga, di Indonesia ini di beberapa wilayah memiliki keunggulannya masing-masing. Tidak sama. Ada yang memproduksi peternakan, ada yang peternakannya sapi perah, ada yang sapi pedaging, ada yang kambing dan segala macam. Banyak jenis peternakan terbagi di seluruh Indonesia. Ada kerajaan Mataram berada di bagian tengah Pulau Jawa. Posisi ini membuat masyarakat Mataram bertumpu pada sektor pertanian. Jadi kalau kota-kota yang ada di tengah Pulau Jawa itu sumber perekonomiannya ada pada pertanian. Ya, banyak petani di sana. Penghasil apa di sana? Padi, pala, banyak yang mereka hasilkan di sana. Fokus mereka hanya di pertanian. Ya, ada peternakan tapi tidak sebanyak pertanian. Peternakan biasanya lebih kepada hobi-hobi masyarakat setempat, sehingga tercukupi juga lah kehidupan mereka, tidak hanya dari sayuran tapi juga dengan daging-dagingan. Ada kerajaan Sunda yang berfokus pada kegiatan perdagangan dan pertanian yang merupakan kegiatan masyarakat, mayoritas masyarakat Sunda. Ya, mayoritas Sunda itu lebih kepada perdagangan dan pertanian. Ya, jadi mereka bertani, selesai bertani mereka memperdagangkannya, memperoleh uang untuk kehidupan mereka selanjutnya. Kan? Jadi dari dulunya, dari zaman dulunya masyarakat Indonesia itu tidak ada yang, kalau saya bilang tidak ada yang mengharap kerjaan. Ya. Mengharap kerjaan itu seperti apa? Kalau seperti kita saat sekarang ini, lempar lamaran, nunggu panggilan. Kan? Berarti kan kita mengharap di situ. Tidak. Apa yang bisa dihasilkan, hasilkan. Kan? Inilah kita ambil manfaat ekonominya. Kita punya tangan, punya kaki normal semua. Apa yang bisa kita hasilkan dengan tubuh kita, hasilkan. Kan kalau laki-laki misalnya susah kali cari kerja, ya kalian bisa jadi kuli panggul. Misalnya ya kan, bukannya mesti harus seperti itu. Kita kan ini cerita manfaat yang ekonomi yang bisa kita tariknya. Ya. Ya. Perempuan susah kali kalian bisa kerja di rumah makan. Jadi bungkus nasi atau cuci piring. Laki-laki pun bisa kerja di rumah makan. Jadi yang biasanya kalau laki-laki di rumah makan kebanyakan yang bagian masaknya, dapurnya. Asal memang bisa. Makanya kalau sekarang ini, kalau saya lebih tekankan sekarang ini, lapangan kerja kita di apa? Lebih melihat kepada skill. Apa kebiasaan kita? Bukan apa ijazah kita. Ijazah itu nomor 2, pendukung. Percaya saya, kalau kalian punya kalian ijazah S1, SPD, kalian melamar ke sekolah, pasti yang dilihat mereka saat wawancara, bukan ijazah kalian. Saat interview kalian ditanya-tanya, diteslah pengetahuan kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum, bukan pertanyaan-pertanyaan prodi kalian. Karena yang dicari guru itu bukan pendidikannya. Kalau pendidikannya kalian udah khatam. Kalian misalnya jurusan PKN, kalian memang udah PKN, kalian bahasa Indonesia, kalian memang udah bahasa Indonesia. Ya kan? Tapi gimana cara kalian menyampaikan materi kalian dapat diterima oleh anak-anak sekolah? Ya. Karena kalian dapat materi terakhir itu di tingkat kuliah, beda ngajarinya tingkat kuliah dengan tingkat sekolah. Nggak bisa kalian ajari anak-anak sekolah itu sama dengan kami para dosen yang ngajar kalian di kuliah. Kan? Nggak nyampe ke otak orang itu. Misal kita ngajar anak SD misalnya, ya kita cari tahu dulu apa kemauan dia, bukan apa maunya kita. Kan? Jadi di situ kita juga dapat manfaatnya. Kita memberikan manfaat kepada sekolah, ya. Kita memberikan manfaat mengajar anak-anak muridnya semua. Kita juga manfaat diberi bayaran oleh mereka.
Maka selalu saya bilang bahwa mencari kerja itu jangan pernah kalian sombongkan ijazah. Saya S1, saya S2, saya S3, jangan. Tapi saya bisa lakukan ini, itu baru. Ya. Misalnya kalian guru PPKN misalkan, tapi kalian bisa bahasa Inggris, lancar bahasa Inggris. Kalian jelaskan ke kepala sekolah, saya Pak, prodi saya PPKN, tapi saya paham bahasa Inggris. Mungkin bisalah saat saya ngajar saya selip-selipkan bahasa Inggris sehingga anak murid pun bisa mengerti nanti bahasa Inggris. Ada nilai plus. Ya kan? Lanjutnya kita masuk ke masa penjajahan Portugis tahun 1509 dan 1659. Ya, dimulai dari ekspedisi eksplorasi yang dikirim Malaka yang baru ditaklukkan pada tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba di kepulauan yang sekarang rempah-rempah yang berharga dan untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma. Ya. Jadi pada saat itu 1512 pasukan-pasukan Portugis datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Ya. Karena dari dulu di Indonesia ini terkenal dengan rempah-rempahnya. Jadi siapapun yang datang ke sini, pertamanya ingin membeli rempah-rempah, dilihat mungkin bisa diinvasi atau dijajah, maka terjadi penjajahan, pendudukan. Ya kan? Maka setiap negara itu bekerja sama dengan negara lain, dilihat dari manfaatnya. Apa nih manfaatnya untuk kita? Untuk negara kita. Sama kayak kerjasama Indonesia dengan Cina. Yang Cina menaruhkan sepasang pandanya di Indonesia. Apa? Bukan sia-sia Cina mengirim pandanya ke sini. Mereka juga minta imbalan. Harus ada timbal balik. Ya kan? Mereka minta komodo. Karena komodo hanya ada di Indonesia. Dibuatlah suasana yang sama dalam waktu 5 sampai 10 tahun, kedua negara membuat suasana yang sama. Mana Indonesia membuat rumah panda yang suhunya sama dengan di pegunungan di Cina. Harus sama, kalau enggak mati. Sama juga kayak di Cina yang ingin membawa komodo harus menyiapkan tempat yang suhunya sama dengan di Pulau Komodo. Maka dua ahli dari dua negara dikirim untuk meneliti apa kebutuhan apa yang ada di situ yang tidak ada di negara mereka. Dengan terjadinya pertukaran itu, lihat manfaat ekonomi yang didapat. Lihat wisata panda sekarang ramai setiap saat. Ya. Kita mau masuk pun bayarnya cukup tinggi. Ya kan? Karena bangsa Portugis adalah bangsa yang mempunyai keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal dan persenjataan. Makanya kalau kalian ada dipelajari di sejarah kalian, bangsa Portugis itulah bangsa yang paling banyak menjelajahi dunia. Ya kan? Karena memang dia suka berlayar. Ya, kalau mau keluar negeri kemana aja melalui jalur laut. Ya, laut nggak terdeteksi, darat masuk perbatasan udah ketahuan. Dulu ya, kalau sekarang laut pun terdeteksi. Setelah dulu. Ini di tahun 1512. Masa penjajahan Portugis memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia karena kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawanan dari rakyat terhadap Portugis. Ya, ini di daerah Jawa.
Makanya kita sejarah penjajahan itu tidak sama di setiap wilayah negara. Ada negara yang dijajah Portugis, ada yang tidak. Ya kan? Yang Portugis itu yang Jawa-Jawa, yang Papua juga itu kayaknya Portugis kalau nggak salah saya. Makanya kenapa Timor Leste pisah dari Indonesia, karena tidak seperjuangan. Selanjutnya ada masa penjajahan Belanda pada tahun 1602 sampai 1942. Ya, Belanda pertama kali masuk ke Indonesia itu pada awal 1602, pada tahun 1602. Ya, dia masuk melalui jalur perdagangan juga, secara perlahan-lahan kirim tentara menjadi menguasai Indonesia. Ya kan? Salah satunya yang tidak terpengaruh saat itu hanyalah Timur Portugis yang wilayah Indonesia bagian timur. Jadi ada beberapa wilayah Indonesia yang tidak terjajah Belanda, tapi dia ke Portugis. Penjajahan Belanda seperti kita tahu terjadi lebih kurang 350 tahun atau 3,5 abad. Dalam rentang waktu tersebut berbagai kebijakan ekonomi dilakukan oleh Belanda. Dibentuknya Verenigde Oost-Indische Company atau VOC. Apa itu? Kebijakan di bidang ekonomi yang dilakukan Belanda yang secara otoritas perdagangan dikuasai Belanda. Jadi saat itu Belanda menguasai penuh perdagangan di Indonesia. Ya, Belanda betul-betul menguasai perdagangan. Hasil-hasil dari wilayah pertanian Indonesia, mereka lah yang mengendalikan untuk mengekspornya, menjualnya ke sana kemari, kan? Tapi kalau kita lihat juga di beberapa hal ada juga hubungan baik Indonesia dengan Belanda. Ya, kalau kalian jalan-jalan ada rezeki jalan-jalan ke Belanda, itu ada namanya jalan di sana, itu Jalan Insinyur Soekarno. Di Belanda. Kalau di Indonesia pasti ada di Belanda. Pada tahun 1795 VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksploitasi kekayaan Indonesia. Apa penyebabnya? Yang pertama, peperangan yang terus-menerus dilakukan VOC dan memakan biaya besar. VOC dianggap gagal itu karena pertama, mereka selalu melancarkan peperangan sehingga membutuhkan biaya besar dan produksi pun terbatas. Ya kan? Maksudnya itu kalau dari Belanda itu mereka mau hanya pendudukan, mengendalikan masyarakat untuk melakukan pertanian, hasil pertanian dijual. Ini tidak, dilakukan penjajahan, terjadi perlawanan, sehingga hasil produksi pun berkurang. Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar. Ya, jadi VOC itu banyak menggunakan tentara-tentara sewaan, bukan tentara asli yang dibawa dari Belanda. Karena jaraknya yang jauh, untuk memperkuat pertahanan Belanda di Indonesia, maka VOC pada saat itu menyewa tentara-tentara. Ya. Selanjutnya ada juga korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Ya.
Jadi dari zaman Hindia Belanda pun korupsi pun sudah ada, dilakukan di zaman VOC, sehingga membuat rencana mereka pun buyar karena apa yang diharapkan dihasilkan dari penjajahan itu tidak sesuai karena lebih banyaknya penjajahan di dalam. Pembagian dividen kepada para pemegang saham walaupun kas defisit. Nah, dari dulu sudah ada tuh perdagangan saham dari zaman VOC, ya. Jadi dia membagikan keuntungan sesuai apa yang dijanjikan, ya. Kalau yang diharapkan sebenarnya seperti saat sekarang ini. Jadi kita mendapat keuntungan, kita sebagai pemegang saham, kalau kita memegang saham di suatu perusahaan tertentu, kita mendapat keuntungan. Berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan itu dibagi sesuai saham yang kita miliki. Misalnya saham kita 20%, keuntungan bersihnya 5 miliar, kita dapat 20% dari 5 miliar. Bukan apa yang dihasilkan, ya. Jadi kalau keuntungan dengan apa yang dihasilkan itu sangat jauh berbeda. Kalau apa yang dihasilkan, ya apa yang kita hasilkan di perusahaan itu belum dikurangi gaji karyawan, listrik segala macam, itu namanya yang dihasilkan. Jauh lebih besar, misalnya 12 miliar. Nah, pada saat itu dilakukan pembagian saat yang 12 miliar misalnya, bukan di 5 miliar, makanya terjadi kerugian. Sehingga pada tahun 1759 VOC resmi dibubarkan. Akan tetapi bubarnya VOC bukan berarti Belanda kehilangan akal untuk melakukan dominasi penjajahan. Itu yang kita kenal selanjutnya dengan sistem Kulturstelsel atau sistem tanam paksa, dilakukan pada mulai tahun 1836 yang diinisiasi oleh Van der Bosch. Ya, jadi sistem tanam paksa ini memulai aturan yang keras dan ketat, menyuruh para petani-petani Indonesia untuk menanam pertanian yang dapat menguntungkan pemerintahan Belanda pada saat itu. Ya, hasil pertanian yang dijual menghasilkan pemasukan sehingga dapat membiayai mereka saat berada di Indonesia. Nah, kalau kita pikirkan dari Indonesia ke Belanda jauh. Saat itu bukan pada saat sekarang ini. Kalau saat sekarang ini kita mau ngirim uang ke Belanda sekalipun sebentar juga sampai, paling lambat 1 jam. Ya kan? Kalau belum ada perjanjian kerjasama paling 1 jam. Itu harus melalui beberapa negara, loncat beberapa negara. Nah, kalau banknya nggak ada kerjasama dengan salah satu bank di Indonesia, ada aja salah satu bank di Indonesia yang kerjasama, misalnya BRI ada di Belanda, kita ngirim misalnya dari Mandiri, Mandiri ngirim ke BRI, BRI ngirim ke sana, udah selesai, cepat. Tapi kalau sama sekali nggak ada, harus loncat ke negara yang ada kerjasama di sana. Ya, setelah melakukan sistem tanam paksa, Belanda menerapkan sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal. Kebijakan ini dilaksanakan karena desakan kaum humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Jadi pada saat sistem tanam paksa dianggap sama sekali tidak menguntungkan bagi masyarakat, bahkan lebih banyak ruginya kepada masyarakat. Maka suruhlah pada saat itu untuk dibubarkan tanam paksa sehingga memberlakukan sistem ekonomi terbuka.
Lalu ada masa penjajahan Jepang, itu 1942 sampai 1945. Itu diawali pada saat Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Ya, saat itu para pemerintah Jepang memperoleh penghormatan dari Kaisar Jepang pada tahun 1943. Sehingga bulan Maret 1945 Jepang membentuk Bahan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ya. Kebijakan ekonomi pada zaman Jepang yaitu perluasan areal persawahan. Makanya banyaknya wilayah sawah di Indonesia saat sekarang ini itu ada pada masa pemerintahan Jepang, masa pendudukan Jepang. Jepang memerintahkan untuk memperluas daerah persawahan serta pengawasan pertanian dan perkebunan. Jadi hasil-hasil dari pertanian dan perkebunan diawasi dengan sangat ketat sehingga tidak ada penyelewengan. Ya. Hasil pertanian diatur pembagiannya 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintahan Jepang dengan harga yang sangat murah dan 30% lagi harus diserahkan ke lumbung desa. Pelanggaran akan dihukum dengan berat. Badan yang menangani masalah itu sangat merugikan petani. Jadi di Jepang ini sudah sangat memperhatikan petani. Walaupun mereka membeli 30% dengan harga sangat murah, tapi jatah petani itu 40% dari sebelum mereka membeli. Ya kan? Jadi dibagi rata. 40% untuk petani, 30% untuk pemerintah Jepang, 30% untuk kas. Istilahnya kas atau lumbung desanya. Pengawasan terhadap produksi perkebunan dilakukan dengan sangat amat ketat, ya, nggak bisa sembarangan, nggak bisa terjadi penyelewengan, ya. Kalau terjadi penyelewengan, hukuman yang sangat amat berat dilakukan. Ya. Kan tetapi kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi, kalau di bidang pertaniannya, di ekonomi mengakibatkan kehidupan rakyat Indonesia menjadi sengsara dan penuh penderitaan. Itulah yang tadi mengambil 30%-nya. Ya. Tetap tidak adil untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada masa Orde Lama 1945 dan 1967. Karena Indonesia adalah negara yang baru merdeka pada saat itu, ibaratnya negara yang baru merdeka, maka berbagai fenomena muncul. Jadi masa perekonomian dibagi dalam 3 tahap, yaitu masa kemerdekaan 1945-50, masa demokrasi liberal 1950-57, dan masa demokrasi terpimpin. Ya. Masa kemerdekaan. Keadaan ekonomi di awal kemerdekaan sangat amat tidak menyenangkan. Ya. Banyak rakyat Indonesia yang menderita. Ya, kelaparan, kekurangan sandang, pangan sangat amat kurang pada saat itu. Ya, maka pada saat itu dilakukan pinjaman nasional oleh Menteri Keuangan. Pada saat itu Bapak Insinyur Surahman dengan persetujuan Badan Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Saat itu
mengadakan pinjaman nasional dengan jangka waktu 40 tahun. Ya. Jadi kalau masa dulu itu jangka waktu pinjaman atau angsuran rumah itu tinggi-tinggi. Ya kan? Kalian juga ada dengar yang cicilan rumah 20 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun. Bahkan kredit rumahnya itu sampai diteruskan oleh anaknya. Karena sebelum selesai orang tuanya meninggal, lanjut oleh anaknya. Karena kalau perjanjian yang panjang itu, perjanjian hutang yang panjang itu, di situ pasti dibikin. Jika pihak pertama meninggal dunia, maka akan dilanjutkan oleh keturunannya. Karena apa? Karena kalau tidak dibikin, kalau meninggal orangnya selesai. Karena anak keturunannya nggak tahu hutangnya, ya kan? Nggak tahu harta kekayaan bapaknya. Ada sistem ekonomi gerakan banteng. Dimaksudkan untuk perbaikan dan perubahan struktur ekonomi peninggalan Belanda ke arah ekonomi nasional melalui gerakan konfrontasi ekonomi. Tujuannya untuk melindungi para pengusaha pribumi dari persaingan non pribumi. Ya. Jadi saat itu yang non pribumi sangat dibatasi. Ya. Kalau sekarang mungkin sudah bebas, ya. Ya, jadi pada saat ini pada saat ekonomi gerakan banteng ini lebih kepada perbaikan perekonomian pada masa lampau, ya, yang banyak merugikan Indonesia. Ini masa demokrasi liberal tahun 1959-1957. Pada masa ini dilakukan pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Inilah kebijakan pada demokrasi liberal. Hanya pada demokrasi terpimpin 59 sampai 67, masa ini tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik, justru berdampak pada adanya devaluasi, perlunya membentuk lembaga ekonomi dan kegagalan dalam bidang moneter. Ya, jadi sistem-sistem dalam perekonomian yang gagal ini diperbaiki. Ya. Selanjutnya di masa Orde Baru tahun 1967 sampai 2008. Di sini ada muncul 8 jalur pemerataan sebagai basis kebijakan perekonomian. Yang pertama adalah kebutuhan pokok. Jadi di masa ini kebutuhan pokok sangat diperhatikan. Ya, swasembada pangannya, berasnya wajib cukup untuk masyarakat satu Indonesia. Selanjutnya ada pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan dasar, harus ada puskesmas minimal di setiap kecamatan. Ya, pada masa ini. Kalau masa sekarang udah ada di setiap kelurahan, saya rasa pun ada. Ya. Ada juga pembagian pendapatan. Dari pendapatan ini dibagi secara merata sesuai proporsinya. Banyak munculnya kesempatan-kesempatan kerja, ya,
dengan banyaknya industri-industri yang beroperasi berbanding lurus dengan kesempatan kerja yang muncul. Ya, pada saat itu. Saat itu ada industri baru, pasti masyarakat pribumi mendapat pekerjaan. Nah, sekarang kita nggak tahu, saya nggak ngomentar yang sekarang. Ada kesempatan berusaha. Jadi seperti saya bilang, nggak dapat pun kalian kerja, kalian bisa berusaha. Ya, saya selalu bilang sama mahasiswa saya setiap ngajar, ya, gimana nih planning kalian selama 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang? Apa yang target yang ingin kalian hasilkan di 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang? Misal di 5 tahun saya harus punya tabungan 20 juta. Berarti dalam 20 juta itu kita bagikan 5 tahun berapa bulan, sebulan berapa kita harus nabung, dalam 1 bulan itu kita bagi lagi berapa hari. Kita bisa menghasilkan. Ya kan? Karena kalau enggak kalian pikirkan prinsip-prinsip seperti itu, yakinlah. Ya, tamat kalian sarjana kalian bingung kalian mau jadi apa. Bingung kalian mau cari kerja. Minimal kalau kalian nggak dapat kerja, kalian bisa buat usaha. Banyak kan usaha-usaha street food itu kan ada, bisa kalian lakukan. Ya, jadi bukan apa. Ya usahakanlah kalau kalian sarjana itu, kalaupun kalian jadi guru, ya guru paling setengah hari, ya kan? Sampai jam 12 sudah pulang. Apa setengah hari lagi kalian mau malas-malasan, tidur-tiduran, nggak menghasilkan, ya kan? Kalian bisa aja buka street food, entah jual es yang jalanan itu atau apa. Nggak pun kalian yang jual, kalian bisa bayar orang. Kalian buka, kalian suruh anak-anak muda untuk nungguin, anak-anak tamat SMA suruh nungguin. Bisa, kalian bisa menghasilkan, ya kan? Sebenarnya nggak perlu tamat pun, dari sekarang pun kalian 2-3 tahun lagi kalian bisa memulai usaha itu. Kalau kalian bisa ngumpul dari sekarang, karena modal-modal street food itu antara 3-4 juta, ya kan? Kalau menghasilkan itu biasanya hasilnya 6-7 juta. Kalian bisa gaji orang 1 juta sebulan. Anak tamat SMA 1 juta sebulan udah hebat kali. Udah senang kali mereka. Kan? Jadi di sini dapat manfaat ekonominya bagi kalian. Di kalian kuliah ini ada juga manfaat ekonominya nanti untuk kalian. Saat kalian nanti mau tamat, ada biaya skripsi, proposal, wisuda segala macam. Nggak mesti minta orang tua lagi. Udah punya usaha. Di tahun ketiga kuliah udah punya usaha. Tahun keempat kuliah saat tamat udah punya tabungan untuk membiayai diri sendiri. Ya, inilah yang diajarkan kalau di perkuliahan saat sekarang ini, sistem wirausaha. Menerapkan prinsip kepada mahasiswa dari prinsip ketergantungan. Ketergantungan dalam arti positif ya. Bukan ketergantungan dalam arti apa? Mengharapkan kerja di A, kerja di B. Kalau nggak di situ nggak kerja, jangan. Ya kan? Udah dapat kerja di sekolah setengah hari, udah senang kali. Habis itu setengah harinya lagi pengen habiskan untuk tidur-tiduran. Pemborosan waktu kalian. Gak ada manfaat ekonominya untuk kalian di situ. Ya, saya memang kerja. Senin saya ngajar di sini, Rabu di sini, Rabu juga pagi di Deli Sumatera. Selebihnya
Saya nggak kerja, saya di rumah. Saya di rumah pun ada jualan minuman yang saya bilang itu ada juga kerjaan lain saya. Ya. Jadi kerjaan saya itu, kalau saya bilang gaji saya itu, mohon maaf, bukan besar dari saya dosen. Saya dosen ini hanya hobi, bukan cari kerja. Ya. Kalau dosen-dosen di kampus-kampus yang baru merintis pasti tidak ada gaji. Ya, sama kalau kalian nanti misalnya masuk sekolah yang baru buka, pasti nggak akan ada gaji. Nggak bisa kalian harapkan gaji. Paling kapan kalian masuk dibayar honornya, ya kan? Ada, sekolah ada. Mohon maaf ya Bu ya, Ibu kami terima di sini tapi kami belum bisa memberikan gaji. Tapi setiap Ibu masuk kami berikan honor Ibu ngajar dan uang transport 50 per sekali Ibu masuk. Tidak gaji, tapi honor. Kenapa? Kita tidak bisa. Kalau kita masuk ke sekolah baru, kita nggak bisa mengharap mereka membayar gaji kita. Kan? Sama kayak di sini, nggak bisa saya mengharap mereka bayar gaji saya, karena saya tahu kondisi mahasiswanya. Kita harus ngerti, ya kan? Kita dalam bekerja itu bukan hanya memikirkan apa yang kita hasilkan. Jadi apa yang ada di tempat kita mau kerja itu, bisa nggak kita bertahan di situ? Ya kan? Jangan mau menang sendiri. Kalau kalian mau menang sendiri, kalian kerja dimanapun, sebentar aja kalian 3 bulan ditendang kalian. Nah, perlu sampai 1 semester, 3 bulan ditendang, 3 bulan ditendang. Di masa ini juga ada partisipasi wanita dan generasi muda. Sampai sekarang partisipasi wanita dan generasi muda ini terus dikembangkan. Wanita masuk ke kementerian, ke parlemen. Salah, banyak caleg-caleg wanita. Gak ada dibatasi. Ya, kalau rasanya memang mampu menjadi caleg, silakan. Saya bilang mampu menjadi caleg, bukan dananya. Kalian punya kemampuan gak jadi caleg? Maksudnya, kalau kalian jadi caleg, kalian tamatan sarjana pendidikan, pasti kalian duduknya di komisi pendidikan. Sanggup nggak kalian menangani pendidikan di daerah kerja kalian? Jangan mau enaknya aja, dapat gaji, dapat ini, dapat itu, kan? Selanjutnya ada penyebaran pembangunan. Nah, di masa inilah juga pembangunan gencar dilakukan, sehingga nampak kita lihat sekarang. Pembangunan dalam hal gedung-gedung, tempat usaha, ya kan? Kita yang merasakan pada masa sekarang ini. Ada juga sistem peradilan. Jadi negara yang kuat mesti memiliki sistem peradilan yang kuat. Sistem peradilan yang tidak dapat terpengaruh oleh partai politik manapun dan siapapun presidennya. Ya. Siapapun presidennya, peradilan tidak boleh terpengaruh. Terutama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Ya, tidak boleh terpengaruh. Soalnya ada masa reformasi tahun 98 sampai dan sekarang ini diberlakukan dengan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2299 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang 32 2004. Jadi dengan otonomi daerah ini, setiap urusan yang bisa dilakukan oleh daerah masing-masing maka dikembalikan ke daerahnya.
Tidak lagi urusan pusat seperti pada masa pemerintahan Soeharto. Ya. Karena pemerintahan pusat menganggap tidak akan efisien jika satu Indonesia ini ditangani oleh pemerintah pusat. Karena belum tentu presiden tahu apa kebutuhan masyarakat di Aceh, apa kebutuhan masyarakat di Papua. Ya kan? Nggak bisa kita samakan semua kebutuhan rakyat Indonesia, nggak bisa. Tetap per daerahnya harus tahu. Selanjutnya ada masa Presiden B.J. Habibie tahun 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Ya, Habibie melakukan beberapa kebijakan baik di bidang politik, sosial maupun keamanan, juga di bidang ekonomi. Jadi pada saat itu rupiah terhadap dolar dalam kisaran 10 sampai 15 ribu. Tapi pada saat itu pertanggungjawaban DPR juga ditolak sehingga nilai tukar rupiah pada masa itu adalah 6.500 per dolar Amerika Serikat. Ya, nilai terendah pada saat itu yang tidak akan mungkin lagi dicapai oleh pemerintah di masa yang akan datang. 6.500 dolar. Sekarang 17.000 apa 18.000. Bayangkan, udah beda 10.000. Saat itu saya pernah mengalami beli bensin harga 900 atau 1.200 per liter. Ya. Kalian mungkin belum pernah mengalaminya. 900, 1.200. Sekarang kita sudah 10.000. Kalau kereta biasa, kereta bebek biasa, kalian mungkin biasa ngisi 20.000, sekarang full tank 25 atau 30. Naik kebutuhan ekonomi kalian. Ya kan? Harus pandai. Itu saya bilang, harus pandai mahasiswa itu mengkondisikan keuangannya. Seperti saya sampaikan juga, kalau sistem Cina itu bisa kita adopsi. Apa itu? Mereka setiap gajian 50%-nya itu disimpan. 50% lagi dipakai untuk kebutuhan selama 1 bulan. Cukup nggak cukup? Harus cukup. Makanya di kota Medan, ya, saya nggak cerita di kota lain. Lihat, Cina rata-rata punya ruko. Mereka tidak mau, jarang yang mau beli rumah. Mereka lebih mau beli ruko. Karena apa? Kalau rumah nggak bisa dibuat untuk jualan. Kalau ruko bisa ada manfaat ekonominya lagi. Sama-sama tempat tinggal, tapi ada yang memiliki manfaat ekonomi. Ya, kalau kalian tinggal di rumah, paling kalian bisa jualan di teras. Ya kan? Tapi kalau kalian tinggal di ruko, lantai 1 kalian bisa bikin untuk jualan. Kalian tinggal di lantai 2, lantai 3. Ya kan? Kalian tutup. Ada manfaatnya, manfaat lebihnya ada. Selanjutnya ada pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan. Di antara pertumbuhan pendapatan dan belanja yang mulai positif. Jadi di masa Presiden Gus Dur yang kita ketahui, perekonomian semakin membaik, pendapatan semakin tinggi. Hubungan pemerintahan di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah seperti amandemen Undang-Undang Nomor 2399 yang menerapkan penerapan otonomi daerah. Di mana yang kurang baiknya yaitu
Pada saat itu diberi kebebasan kepada setiap daerah untuk melakukan pinjaman luar negeri masing-masing. Ya. Kita ciptakan aja. Masuk ke masa Presiden Megawati 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ini pergantian dari masa Presiden Gus Dur. Di saat ini ada permintaan untuk penundaan utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga, ya, dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Ya, jadi Megawati juga berhasil memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai 57,158 miliar US dollar. Sedang impornya tercatat 31,229 miliar US dollar. 2003 juga naik. Angka perekonomian Indonesia naik. Ini kita bicara sejarah, maka kita bahas semuanya. Dari angka 61,02 miliar US dollar dan impor di angka 32,39 miliar. Untuk bidang moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar 930 US dollar dan menurunkan kurs mata uang menjadi 8.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, serta dibentuknya KPK. Jadi KPK dibentuk saat pemerintahan Megawati. Ya, saat itu US dollar bernilai 8.500. Ada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY 20 Oktober 2004 sampai 2014. Ada beberapa kebijakan yang dianggap kontroversi. Pertama, kebijakan mengurangi subsidi BBM. Pada saat itu ya, kita ini bahas pada saat itu, berarti kan kita bahas sejarah pada saat itu. Bukan pendapat kita tentang masa itu pada saat sekarang ini. Ya. Juga dianggap kontroversi saat itu adalah kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT. Saat itu dianggap aneh. Saat ini malah banyak. Ya kan? Ada bantuan Covid, ada bantuan BBM, BBM naik, subsidi BBM, ya kan? Tentu driver-driver Gojek, Grab itu dapat. 600.000 itu dapat. Kalau masa SBY aneh dianggap. Sekarang ini tidak. Kenapa dianggap aneh? Karena memang sebelumnya belum pernah dilakukan. Dilakukan pertama kali saat SBY dibilang aneh, presiden berikutnya menerapkan lagi, udah dianggap tidak aneh. Jadi di era Presiden SBY juga meninggalkan beberapa masalah, yaitu implementasi pembangunan ekonomi terkesan seadanya karena tidak atau barangkali belum muncul strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Yang terakhir kita bahas masalah prospek perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih akan diuntungkan oleh konsumsi domestik yang cukup besar dalam sektor investasi. Di saat sekarang ini yang banyak ditawarkan kita itu adalah investasi. Investasi jangka panjang, reksadana, saham, asuransi. Itu yang banyak ditawarkan ke kita.
Ya. Bahkan kalau kita pernah ngambil kredit, sesuatu kredit, kereta atau apa, yakinlah dalam 3 atau 6 bulan yang akan datang kalian akan ditelepon oleh perusahaan asuransi lain, perusahaan kredit lain untuk menawari sesuatu yang nampaknya berbeda sebenarnya sama. Ya kan? Mana samanya? Sama-sama menimbulkan hutang, nambah-nambah hutang. Ya, prospek pertumbuhan investasi Indonesia pada tahun 2010 masih sangat positif. Ya, karena Indonesia akan menerapkan kebijakan yang memudahkan dan memberikan kenyamanan investor dalam melakukan investasi. Ya, jadi mulai dari tahun 2010 sampai sekarang kalian dipermudah dalam investasi. Ya, kalian melakukan investasi sekarang sudah ada OJK, sudah ada pengawasan. Jadi kalau perusahaan investasi yang ingin kalian ikuti, lihat dia terdaftar di OJK apa enggak. Kalau terdaftar nggak ada masalah, kalian ikuti. Nipu dia, lari dia, hilang akunnya, uang kalian dikembalikan oleh OJK. Ada LPS, ya, lihat itu perusahaan-perusahaan keuangan pasti kerjasama dengan OJK dan LPS. LPS lah yang mengembalikan. Kondisi moneter dan beberapa sektor Indonesia yang menjadi modal perekonomian terlihat dari stabilitas ekonomi terjaga baik dalam jangka menengah. Tingkat inflasi rendah. Suku bunga dapat diturunkan dan nilai rupiah cenderung menguat. Pada perekonomian jangka menengah secara sektoral pertumbuhan tinggi dan sektoral non-trade seperti telekomunikasi, perumahan dan keuangan. Ya, di kita banyak nih. Apa mau punya rumah, nggak punya uang cash bisa kredit. Ya, mau yang hemat kredit perumahan rakyat banyak. Ya kan? Kalian bisa cari di internet. Banyak nih yang bisa kalian ambil. Saya bilang, kalaupun kita harus kreditlah yang betul-betul bermanfaat. Apa misalnya, kalau kalian ingin jadi driver Gojek, nggak apa-apa. Kalian kredit kereta, sepeda motor. Karena ada manfaat ekonomi yang kita dapat untuk membayar kereta. Tapi kalau cuma untuk kuliah, kalian kredit kereta, saya bilang pemborosan. Udah kalian pergi kuliah bayar, misalnya kuliahnya pun bayar, pergi kuliah pun keluar uang, isi minyak, jajan kalian di kampus segala macam, kalian bayar lagi kredit kereta. Ya kan? Di sini manfaat ekonominya nggak ada, malah kalian minus. Kalian dimudahkan. Kalian punya kereta, urus SIM, punya SIM, udah daftar Gojek. Ya, saat kuliah kalian kuliah, saat nggak kuliah, saat nggak masuk kuliah kalian bisa nge-Gojek. Kalian masuk kuliah misalnya setengah hari, ya kan? Dari siang ke malam. Kenapa pagi ya nggak kalian manfaatkan? Daftar Gojek, kalian nge-Gojek pagi hari. Malas kalian bawa orang, ambil GoFood sama GoShop, udah selesai. Istilahnya kan seperti itu. Ada manfaat yang kalian dapatkan. Jadi saat kalian kuliah sore hari, kalian dapat manfaat ilmu. Pagi hari kalian bisa dapatkan manfaat ekonominya. Nambah uang saku kalian. Ya. Kalau kalian punya kereta misalnya, kalian kesini naik kereta, punya kereta. Nah, adalah SIM seharusnya ada SIM karena kondisi kampus kita pun
tengah kota dibilang. Nah, kalau nggak punya SIM ya kalian berarti berani. Kenapa nggak kalian daftarkan? Kalian cari sambil kuliah, kalian sambil kerja. Pagi kan nggak terlalu capek, nggak panas. Kalau kalian nggak kerja, ngapain kalian di rumah? Cuma tiduran aja. Pembuangan waktu. Selama 4 tahun kalian setengah hari cuma tiduran di rumah. Ditambah hari Sabtu dan Minggu juga tiduran di rumah. Nggak ada manfaatnya. Jadi di sini saya menekankan apa yang kita dapat manfaatkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, lakukan, ya kan? Atau kalian paginya udah kerja misalnya, siang kuliah, kan bisa kalian jualan online, bisa juga kalian dapat manfaat ekonomi. Jualan online itu tidak perlu kalian punya modal, ya kan? Dimudahkan sekarang, ya. Kalau toko online ada pre-order, ya kan? Pre-order 7 hari, 14 hari ada pre-order. Jadi kita bikin aja, kalau kita nggak punya barang ya, kita jual barang-barang yang dari Jawa, kita bikin pre-order misalnya 14 hari. Kita order dulu yang dari, kalau udah ada pesanan kita order dari Jawa sampai ke tempat kita 3 hari. Ya, kita kirim lagi ke pembeli kita. Selesai. Iya kan? Bisa menghasilkan. Jadi kalau kalian mau berusaha nggak perlu modal besar. Modal berani. Ya. Setelah pertemuan kita pada hari ini, ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.